Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIA. Hari ini pembelajaran daring kita tentang menentukan bilangan oksidasi dan menentukan apakah termasuk reaksi redoks atau bukan. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam pembelajaran daring. Jangan lupa untuk selalu belajar dan terus semangat. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Ada beberapa aturan yang harus kalian pahami. Kemarin pada pembelajaran sebelumnya sudah dalam video tersebut sudah dijelaskan ya, dari nomor 1 sampai dengan 7 ya, 1 sampai 7, mulai dari bilog suatu unsur itu sama dengan 0, bilog suatu molekul juga 0, kemudian bilog pada umumnya untuk O itu min 2 ya. Nah, sekarang Bu Rohani akan menjelaskan kembali bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, HNO3 ya. HNO3, jika ada H dan O ya, kita tentukan dulu bilogsnya ya, sesuai aturan nomor yang terakhir ya. H itu umumnya adalah positif 1 ya, positif 1. Nah, karena ini senyawa ya, maka bilogsnya total di sini saya tulis sama dengan 0 ya. Kenapa di sini? Berarti di sini itu adalah jumlah bilogs total ya. Karena ini senyawa berarti total bilogsnya itu sama dengan 0 ya. Jadi nanti keseluruhan itu sama dengan 0. H berapa? Positif 1. Jadi selalu, kecuali pada senyawa-senyawa tertentu ya, senyawa-senyawa tertentu, H positif 1. Jadi maka yang di atas, karena ini 1, hanya jumlahnya 1 dikali 1 ya, maka tetap 1, positif 1 ya. Jadi kalau ke atas itu dikali ya, kalau ke bawah itu dibagi ya. Jadi positif kali 1 positif 1. Sekarang O. Setelah H kita tentukan dulu O nya. O itu pada umumnya adalah min 2 ya. Jadi ini yang bawah ini namanya bilogs ya. O min 2. Min 2 kalau ke atas itu dikali, min 2 kali 3 min 6 ya. Jadi keseluruhan nanti kalian bisa mengisi ini, positif 1 ditambah berapa dikurangi 6 sama dengan 0. Berapa kira-kira? Yaitu positif 5 ya, positif 5. Maka yang bawah, karena ini 1 dibagi 1 ke bawah berarti juga positif 5. Selesai. Itu cara menentukan bilogs. Jadi bilogs H di situ adalah positif 1 di sini. Bilogs N adalah positif 5. Bilogs O adalah negatif 2 ya. Jelas ya. Jadi yang atas itu total bilogs atau jumlah bilogs, yang bawah itu namanya bilogs. Nah, ini kalau belum jelas saya jelaskan yang kedua, yang BCaCO3, maka totalnya juga 0 karena ini adalah senyawa. CaCO3, mana yang dikerjakan dulu? Jika ada golongan 1A, 2A, 3A dikerjakan dulu atau ditentukan dulu bilogsnya. Di sini ada Ca. Ca itu adalah golongan 2A. Golongan 2A berarti positif 2 ya. Kali 1 berarti positif 2. Kemudian baru O. O itu min 2 ya, min 2 kali 3 dikali 3 berarti negatif 6 ya. Berarti kalian bisa mengisi C. Plus 2 ditambah berapa? Kurangi 6 sama dengan 0. Berapa? Yaitu positif 4. Yang bawah ini 1 berarti positif 4 dibagi 1 positif 4 sama. Jadi bilogs Ca
ya, itu sama dengan positif 2. C itu positif 4, O negatif 2. Nah, yang C saya kasih contoh lagi. K ini totalnya 0 ya. K golongan 1A, maka positif 1 kali 1 berarti yang atas sama. O negatif 2 kali 4 berarti negatif 8. Kalian bisa mengisi MN. MN berarti positif 1 ditambah berapa kurangi 8 sama dengan 0, berarti positif 7. Karena ini 1 maka tetap sama, positif 7. Berarti biloks K adalah positif 1, MN positif 7, O negatif 2. Kemudian D BR2, karena ini adalah molekul ya, totalnya 0 ya, berarti BR2 ya 0. Jadi biloks BR dalam molekul BR2 itu ya 0. Nah, itu jadi jumlahnya 0. Yang E, jika ada seperti ini ya, ini namanya ion poliatom. Nah, maka totalnya tidak 0 tetapi sama dengan berapa? Min 2 dari sini. Nah, jadi totalnya tidak 0 tetapi sesuai muatannya yaitu negatif 2. Nah, kita tentukan dulu CR apa O? O dulu, negatif 2. Negatif 2 kali 7 berarti negatif 14. Nah, maka kalian bisa mengisi CR-nya agar hasilnya negatif 2, agar totalnya itu negatif 2 berarti CR-nya positif 12 ya. Positif 12 dibagi 2 ya, berarti ke bawah dibagi 2 berarti positif 6. Itu ya. Jadi biloks CR ya, biloks CR itu adalah positif 6, O negatif 2. Nah, jelas ya. Nah, sekarang yang ke F, CuSO4 berarti totalnya 0. Nah, Cu ini bukan golongan 1A, 2A, 3A, maka yang bisa dikerjakan adalah O dulu, berarti min 2 kali 4 min 8. Karena ada 2 unsur yang belum kalian ketahui, maka ini harus diionisasi. Ya, jika ada 2 unsur yang kalian belum ketahui, maka harus diionisasi, yaitu rumus ionisasi AYBX terion menjadi AX positif plus BY negatif. Nah, maka ini terion menjadi CuSO4 menjadi Cu2 positif plus SO4 2 negatif. Dari mana? Yaitu SO4 itu selalu 2 negatif. Agar sama maka Cu-nya harus 2 positif. Dari sini maka biloks Cu di situ adalah positif 2. Nah, berarti yang atas itu positif 2. Maka S-nya bisa kalian isi yaitu positif 6 bagi 1 berarti positif 6. Selesai ya. Kemudian yang terakhir FeNO3 3 kali, berarti ini juga totalnya 0. Hanya yang diketahui yaitu O min 2. Fe dan N belum diketahui maka harus juga diionisasi. Jadi FeNO3 3 kali terion menjadi Fe berapa ini? 3 positif plus NO 3 negatif. Jadi Fe biloksnya ini positif 3. Jadi ke sini. Nah, berarti yang atas juga positif 3. O di sini min 2 kali 3 kali 3. Jangan lupa dikali 3. Berarti min 12. Ya. Min 2 kali 3 min 6, min 6 kali 3 ya min 18 ya. Maka N-nya bisa kalian isi berapa? Yaitu positif 15. Nah, maka N positif 15 di sini dibagi 3. Jadi 3 ini miliknya N dan O. Positif 15 bagi 3 berarti positif 5. Nah, selesai. Jadi biloks
Fe itu positif 3, N positif 5, O negatif 2. Itu cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Harus bisa membedakan ya. Jadi kalau ion poliatom totalnya itu tidak 0 tapi sesuai muatannya. Jadi kalau berupa molekul atau unsur itu pasti 0. Kalau golongan 1A, 2A, 3A positif 1. Kalau golongan 1A, kalau golongan 2A positif 2, kalau golongan 3A positif 3. Nah, jika ada dua unsur yang tidak kalian ketahui maka harus diionisasi. Ini rumus ionisasinya. AYBX menjadi AX positif plus BY negatif. Jadi Fe lihat belakang, yang unsur yang belakang lihat yang depan. Itu cara menentukan bilox.